Unggul cepat di awal babak pertama dan berhasil menciptakan struktur pertahanan yang kokoh sepanjang pertandingan. Persib Bandung berhasil mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Sesuai taktik atau dipaksa bertahan di kandang sendiri? Kita bahas. Oke, Persib berhasil menang tipis 1-0. Gol diciptakan dari tendangan bebas Tom Hai yang berhasil dimanfaatkan oleh Patricio Matricardi. Persib benar-benar bisa memanfaatkan kelemahan PSIM Yogyakarta dalam melakukan defending set piece. Persis seperti yang udah kita bahas di video preview kemarin. Untuk video kali ini akan kita bahas match analisisnya nih antara Persib melawan PSIM Yogyakarta secara taktikal. Akan ditampilkan beberapa data statistik dan juga ilustrasi untuk memudahkan teman-teman dalam memahami apa yang saya jelaskan. Kalau teman-teman suka dengan konten analisis seperti ini, by data, ada beberapa ilustrasi juga, boleh di-subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Seperti sudah kita bahas di video preview bahwa 9 dari 21 gol kemasukannya PSIM di putaran kedua sebelum melawan Persib ya, itu terjadi dari situasi set piece, dari penalti, dari free kick, dan juga dari corner kick. Dan itu mungkin jadi pengamatan juga nih bagi tim analisnya Persib Bandung, sehingga memang Persib Bandung benar-benar memanfaatkan situasi set piece yang didapatkan. Satu gol tercipta melalui free kick, peluang pertamanya Persib nih di awal pertandingan. Persib dapat free kick nih sedikit di luar kotak penaltinya PSIM Jogja, bola kemudian dieksekusi oleh Tom Hai, dan bisa kita lihat nih ya pola attacking set piece-nya Persib ketika mendapatkan free kick ini, bagaimana banyak pemain menumpuk ke sisi tengah gitu ya. Ada beberapa pemain yang secara postur dan juga duel udara cukup bagus ya. Ada Federico Barba, ada Ramon Tangki gitu ya. Ada Kakan Rudianto juga ikut ke tengah gitu ya, dan otomatis memang memang PSM Jogja itu dalam melakukan defending set piece melakukan zonal gitu ya. Jadi dia menjaga area yang berbahaya yaitu di central area gitu. Nah itu yang kemudian menjadi strategi dari Persib, bagaimana salah satu pemain yang juga jago di duel udara gitu ya, Patricio Matricardi, diposisikan ada di far post gitu ya, dengan tujuan untuk yaitu attacking far post. Jadi pemainnya ada pilihan mau ke central area, ada banyak juga pemain di situ, dan kalau ke far post juga ada Patricio Matricardi yang memang dijaganya oleh Yusafu Yamadera gitu ya. Sedangkan base headernya PSIM, Van der Avert dan juga Ramos Mingo itu fokus menjaga central area, dan strategi ini berhasil. Umpan Tom Hai ke far post disambut oleh sundulannya Patricio Matricardi. Bukan sekali sebenarnya, karena di kesempatan berikutnya ya di menit 17 Persib dapat free kick lagi hampir di posisi yang sama. Strateginya pun seperti itu, Matricardi di far post, tapi di peluang kali ini sundulannya lemah gitu ya, jadi mudah aja ditangkap sama Cahya Supriyadi. Bukan cuma dari free kick, Persib juga benar-benar memanfaatkan skema set piece. Satu peluang lagi di posisi corner gitu ya, corner dari Berginho berhasil disundul oleh Federico Barba. Sayangnya ada goal line clearance nih dari backnya PSM Yogyakarta, sehingga Persib tidak bisa menambah skor gitu ya. Jadi memang kelihatan banget ya, jadi seperti apa yang kita bahas di video preview, untuk attacking Persib harus memanfaatkan attacking set piece, karena memang PSIM-nya bisa dibilang cukup lemah nih dalam melakukan defending set piece. Nah lalu setelah unggul 1-0 di video preview juga kemarin kita bahas ya, akan terjadi adu taktik nih antara Bojan Hodak melawan Van Gastel. Utamanya ketika misalkan ya Persib unggul, menarik nih apa yang akan dilakukan oleh Bojan Hodak, karena seperti kita ketahui PSIM itu by data memang tim dengan penguasaan bola yang sangat tinggi. Average ball possession-nya itu di peringkat ketiga setelah Dewa United dan juga Persija Jakarta gitu ya. Jadi memang tipikalnya tim yang senang menguasai bola. Nah ketika posisi sama mungkin Persib akan lebih agresif juga gitu ya. Tapi ketika Persib sudah unggul, nah menarik nih apa yang akan dilakukan oleh Bojan Hodak. Berusaha menguasai bola juga atau bermain lebih pragmatis, bermain lebih aman gitu ya. Dan ternyata yang dipilih oleh Bojan Hodak adalah yang kedua, yaitu bermain lebih aman. Pilihan yang cukup bijak menurut saya, karena memang setelah lihat pertandingan kemarin gitu ya, PSIM itu memang diisi pemain-pemain yang memang dipilih karena kekuatan mereka dalam menguasai bola gitu ya. Di lini tengah ada Zé Valente dan Doni Warmerdam gitu ya, yang kalau di bahasa sepak bola itu mereka press resistant gitu ya. Jadi dalam kondisi ditekan, dalam kondisi di pressing itu mereka bisa tetap tenang dan bisa mengalirkan bola dengan sangat baik gitu ya. Jadi dilakukan pressing pun belum tentu efektif karena mereka punya kemampuan untuk itu. Belum lagi back-backnya PSIM, Franco Mingo dan juga Van der Avert ternyata juga back-back yang kuat dalam penguasaan bola gitu ya, sebagai ball playing defender gitu.
Jadi memang kalau Persib mau memaksakan untuk mendominasi juga gitu ya, malah ada potensi apa space yang bisa dimanfaatkan oleh pemain PSIM gitu ya. Karena ketika kita melakukan pressing, yang harus diingat ya teman-teman ya, nggak selalu pressing itu adalah hal yang bagus gitu. Karena pressing itu betul kita mengejar si pemegang bola gitu ya, tapi harus dicatat juga berarti ada posisi yang kosong yang ditinggalkan oleh orang yang ngejar bola ini gitu. Nah, itu keunggulannya Ze Valente, itu keunggulannya Doni Warmerdam gitu ya, untuk bisa melakukan progressive pass kepada ruang-ruang sempit yang tersedia gitu. Nah, makanya di pertandingan kemarin Bojan memilih untuk bermain lebih hati-hati gitu ya. Karena PSIM sendiri seperti apa yang sudah kita bahas juga di video preview, mereka menyerang menggunakan 5 pemain di depan gitu ya. Untuk fullbacknya yang naik tinggi adalah Raka Cahyana, sedangkan Yusafu Yamageranya stay di belakang membentuk trio back bersama Franco Mingo dan juga Van der Avert gitu ya. 5 di depannya itu di kanan Raka Cahyana dan Ezekiel Fidel gitu ya, mereka bergantian mengisi kelebaran dan juga mengisi half space gitu. Di tengah ada Deddy Corvée, lalu di sebelah kirinya ada Abioso di sayap di kelebaran dan Savio Seva yang memang sering beroperasi di area half space sebelah kiri gitu ya. Untuk 2 di tengahnya, Doni Warmerdam cenderung lebih stay menjaga posisi, sedangkan Ze Valente-nya free roll gitu ya, jadi dia bisa kemana aja sesukanya Ze Valente karena memang dia nyawa permainan dari PSM Yogyakarta. Persib sendiri melakukan kontra strateginya dengan sama menempatkan 5 pemain juga di belakang, jadi PSM-nya 5, Persibnya juga nggak mau kalah, dia 5 pemain di belakang, 4 pemain belakang ditambah 1 Beckham Putra yang selalu turun ke belakang gitu ya. Sedangkan di sisi satu lagi Berginho sedikit diberi kebebasan karena seperti kita ketahui ya, tipikal Berginho untuk dipaksa terus bertahan juga nggak bisa gitu ya, kadang ada loss-nya gitu ya, sehingga untuk di sisi sebelah kanan pertahanan Persib diserahkan kepada Kakang Rudianto dan sesekali di cover oleh Adam Alis yang menjaga half space sebelah kanan pertahanan Persib sekaligus menjaga Savio Seva gitu ya. Jadi strateginya 5 pemain di belakang, lalu di tengahnya pemain tengahnya Persib, 3 pemain di tengah itu melakukan man-to-man marking terhadap pemain tengahnya PSIM Yogyakarta, sehingga bagi pembawa bolanya PSIM gitu ya, backnya di belakang Franco Mingo gitu ya, untuk memberikan umpan progresif ke depan itu sulit karena 5 pemain Persib di belakang juga sangat solid gitu ya. Lalu 3 pemain Persib juga terus melakukan man-to-man marking yang ketat kepada pemain PSIM yang beroperasi di area pertahanannya Persib gitu, sehingga opsi umpan langsungnya itu jadi sulit. Pada akhirnya PSIM banyak melakukan circular pass gitu ya. Kalaupun Ze Valente dan Doni Warmerdam yang mau dapat bola itu harus turun dulu ke belakang gitu, dan ketika mereka dapat bola pun untuk bisa progres ke depan sangat sulit karena memang man-to-man marking yang dilakukan Persib sangat bagus gitu. Nah, Persib sendiri memang dalam melakukan pressing juga ada patternnya gitu. Ketika Doni Warmerdam atau Ze Valente-nya mundur ke belakang sampai melewati garis tengah gitu ya, itu tidak akan dilakukan pressing, tapi begitu si pemainnya itu ada di area setengah pertahanannya Persib gitu, itu baru dilakukan man-to-man marking. Itu sangat efektif karena ya itu tadi tujuannya Warmerdam dan Ze Valente turun itu ya untuk menarik pemain Persib gitu ya, untuk pressing mereka sehingga ada area yang bisa dimanfaatkan. Nah, Persib tidak terpancing untuk itu gitu, dan itu yang membuat memang PSIM walaupun banyak memegang bola gitu ya, secara menurut SofaScore itu possessionnya mereka itu sampai 62% gitu ya, jumlah pasnya juga banyak gitu. Tapi kalau misalnya ada data lebih detail lagi gitu ya, masih mayoritas umpannya PSIM itu kalau nggak back pass ya side pass ke samping gitu ya. Untuk yang progresif ke depan itu sangat minim sekali gitu. Dan memang tanda-tanda Bojan untuk bermain aman itu saya lihat ada 2 hal nih. Yang pertama adalah pada saat melakukan build up, Persib itu biasanya ya pada saat melakukan build up itu menggunakan formasi 3-1-6. Tiganya itu biasanya duet center back Barba sama Tricardi gitu ya, dan satunya adalah satu defensive midfielder yang drop, biasanya Mark Locke gitu ya, dan satu di tengahnya itu gelandang tengah juga antara Tom Hai atau Adam Alis gitu ya. Nah, untuk fullbacknya biasanya naik tinggi. Nah, tapi di pertandingan kemarin Persib menambah jumlah pemain di first phase pada saat build up-nya, yaitu menggunakan formasi 4-2 gitu. Jadi biasanya 3-1 gitu ya, ini jadi 4-2 ya, tujuannya itu. Dan kalau kita lihat dari skema ini juga 4 di belakangnya itu back sayapnya itu nggak ada yang langsung agresif naik gitu, jadi mereka stay dulu di belakang melakukan build up secara pelan-pelan gitu ya. Jadi sebisa mungkin memang Persib bermain dengan jumlah yang cukup banyak di belakang. Pada akhirnya memang serangan Persib pun lebih banyak menggunakan direct ball gitu ya, langsung ke depan buat membypass bola langsung ke depan gitu ya, dengan harapan
Ramon Tankinya bisa melakukan hold up ball. Di beberapa momen memang berhasil gitu ya. Ramon Tankinya hold up ball kasih ke Berginho gitu ya. Tapi di beberapa momen juga memang Ramon Tankinya kalah duel sama Van der Aert atau juga Franco Mingo gitu ya. Memang duet back PSIM ini ya saya baru lihat secara detail juga memang sangat bagus juga dalam hal defendingnya maupun dalam hal ball playing defendernya gitu. Lalu tanda Bojan main aman ya yang kedua adalah ketika Persib berhasil mengalirkan bola ke attacking third dengan direct ball tadi gitu ya, pemain yang melakukan serangan di depan itu tidak terlalu banyak juga gitu. Di ilustrasi ini kelihatan ketika bola sudah memasuki attacking third-nya PSM Yogyakarta, yang ada di depan itu hanya Tom Hai, Ramon dan juga Berginho gitu ya. Para pemain lain, fullback-nya maupun gelandang tengahnya tidak langsung agresif naik ke depan nih gitu, karena ya tujuannya itu tadi. Persib sebisa mungkin bermain aman, menjaga posisi, lebih fokus menjaga pertahanan gitu ya. Betul, sesekali Frans Putros juga ikut naik gitu ya, tapi benar-benar minimal gitu. Jadi dia naik tinggi itu ya ketika situasinya memungkinkan gitu. Itu pun ketika dia naik, Lucho dan Adam Alisnya benar-benar stay di belakang untuk menjaga transisi dari PSIM Yogyakarta gitu. Alasan yang masuk akal menurut saya ketika Bojan memilih untuk bermain aman dengan dua tanda-tanda tadi ya. Yang pertama pada saat build up biasanya 3-1 menjadi 4-2. Lalu pada saat pemain PSIM di attacking third pun itu jumlah pemain yang di situ nggak banyak gitu ya. Oleh karena itu memang sebenarnya serangan PSIM jadi agak kurang menggigit. Mungkin teman-teman banyak yang membahas bahwa kebingungan nih di attacking third ya. Kalau kita lihat jumlah pemainnya memang seperti itu, 3 pemain tadi lawan PSIM itu mungkin ada 6-7 pemain gitu ya. Memang akan sulit untuk melakukan kombinasi permainan gitu ya. Walaupun harus diakui juga di beberapa momen ketika seharusnya kombinasi itu terjadi, ada salah paham yang terjadi juga antara pemain Persib sehingga serangannya menjadi gagal gitu ya. Tapi kalau kita lihat rencana Bojan dengan hasil yang didapatkan gitu ya, itu sebenarnya kalau menurut saya itu sudah sesuai taktik, itu sudah berhasil gitu ya. Lihatnya dari mana, yaitu tadi penguasaan bolanya PSIM itu 62%, tapi sama sekali tidak ada peluang yang dihasilkan oleh PSIM sepanjang pertandingan. Yang dari catatan saya itu ya, PSIM itu hanya melakukan 3 kali shoots dengan 0 shots on target. Sampai saya apa di tendangannya? Yang pertama tendangan jarak jauhnya SZL Vidal di babak pertama gitu ya, yang itu melambung jauh. Yang kedua tendangan bebas Jose Valente yang itu juga melambung walaupun agak tipis gitu ya. Yang ketiga adalah cutbacknya Irfan ya yang menggantikan Riyadno Abioso. Dia bergerak dari sisi kiri melakukan cutback atau inverted gitu ya ke sisi kanan ke half space dan melakukan tendangan itu pun jauh ke atas gitu ya. Sisanya PSIM sama sekali nggak bisa menembus pertahanan Persib gitu ya. Mencoba melakukan early cross pun dengan mudah dihalau oleh back Persib atau ditangkap oleh Teja Paku Alam gitu ya. Walaupun kondisi apapun gitu ya, kalau kondisinya masih 1-0 mah Bobotoh pasti tetap deg-degan gitu ya, karena bisa aja ada satu kesalahan terjadi atau tendangan spekulasi PSIM yang tiba-tiba masuk gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat dari eye test aja dari permainan kemarin, memang PSIM walaupun megang bola nggak bisa menembus pertahanan Persib, jadi ya banyak muter-muter aja di situ gitu. Sedangkan Persib yang penguasaannya hanya 38% gitu ya, berhasil menciptakan 16 shots dengan 9-nya on target gitu ya. Dan nilai XG-nya pun cukup tinggi, 2.38. Jadi seharusnya memang Persib itu bisa menciptakan 2-3 gol di pertandingan kemarin itu. Catatan juga memang dari sisi klinikalnya para strikernya Persib gitu ya. Dan yang menarik adalah nilai XG-nya PSIM hanya 0,04. Itu tuh sepanjang pertandingan Liga 1 musim ini gitu ya. Di catatan saya itu adalah nilai XG terendah. Jadi walaupun skornya 1-0 gitu ya, walaupun PSIM lebih dominan dalam penguasaan bola, tapi secara nilai XG PSIM itu di pertandingan kemarin ya, itu paling rendah sepanjang Liga 1 terjadi. Dan itu bukan hal yang mudah gitu ya. Pertahanan Persib bisa melakukan itu sehingga Persib bisa menang dengan nyaman. Itu catatan saya kalau saya lihat dari data gitu ya. Walaupun lagi-lagi ya catatan untuk Persib adalah finishingnya, karena dari catatan apalagi di akhir-akhir pertandingan gitu ya, ketika pertahanan PSM mulai sedikit terbuka karena PSIM lebih fokus untuk melakukan serangan, itu Persib seharusnya bisa kill the game gitu ya. Ada dari catatan saya ada peluang dari Abduyung, ada 2 dari Berginho gitu ya yang berhasil ditepis oleh Cahyo Supriyadi. Ada juga umpan terobosan kepada Eliano gitu ya yang pada akhirnya berhasil ditutup oleh bek lawan sehingga eksekusi itu tidak terjadi gitu. Namun ada beberapa hal positif juga yang bisa dicatat dari pertandingan kemarin. Yang pertama adalah Teja Paku Alam dengan clean sheet-nya gitu ya, menyamai rekor Yoo Jae-hoon yaitu 17 kali clean sheet sebagai kiper dengan clean sheet terbanyak dalam satu musim. Dan istimewanya lagi itu tercipta di pertandingan ke-100 Teja bersama Persib Bandung. Masih ada 3 pertandingan, away ke Persija, away ke PSM dan juga home dengan Persija Jakarta.
kalau sekali aja bisa clean sheet lagi nih aja, dia sendirian memegang rekor tersebut. Lalu hasil positif yang kedua adalah bagaimana pemain-pemain yang terancam akumulasi itu tidak mendapatkan kartu kuning di pertandingan kemarin, sehingga pertandingan melawan Persija semuanya bisa tersedia. Pemain-pemain seperti Federico Barba, Berginho, Beckham Putra, dan Mark Klok gitu ya, awalnya terancam kalau kena satu kali lagi kartu kuning dia nggak main lawan Persija, tapi semuanya clean kemarin gitu ya. Jadi itu juga hal positif yang bisa diambil. Oke, kurang lebih itu aja video analisis untuk pertandingan Persib melawan PSIM Yogyakarta gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang yang sesuai dengan apa yang sudah kita previewkan, dan kalau saya pribadi memang membuat match preview itu tujuannya untuk mendapatkan gambaran nih lawan Persibnya seperti apa, cara mainnya seperti apa, lalu kalau kita coba compare dengan Persib gitu ya, kira-kira nanti jalannya pertandingan akan seperti apa. Dan kurang lebih sesuai gitu ya dengan apa yang kita prediksikan. PSIM-nya banyak menguasai bola, tapi secara penciptaan peluang itu PSIM tidak bisa gitu ya, karena ya sesuai prediksi kemarin, sesuai data yang sudah kita tampilkan di preview kemarin, PSIM itu average ball possession-nya ketiga gitu ya, di bawahnya Dewa dan di bawahnya Persija. Tapi untuk nilai XG-nya dia yang terendah di antara 18 tim yang lain. Itu udah menggambarkan nih bahwa dalam pertandingan PSM akan menguasai bola, tapi peluangnya sih nggak akan berbahaya gitu ya. Dan itu juga terbantu dengan struktur pertahanan Persib yang sangat kokoh, sehingga di pertandingan kali ini PSIM nilai XG-nya cuma 0,04. Jadi mudah-mudahan video-video yang saya buat ya, baik match preview maupun match analisis, bisa dapat gambaran nih kepada teman-teman seperti apa gaya permainannya Persib. Kalau memang mainnya jelek, saya dan by data juga menunjukkan seperti itu gitu ya. Seperti pertandingan babak pertamanya ketika melawan Bayangkara ya, saya bilang itu bermain jelek juga. Seperti ketika babak pertama melawan Malut yang away gitu ya, itu juga saya bilang Persib mainnya jelek. Tapi di pertandingan kemarin walaupun menangnya hanya 1-0 gitu ya, walaupun secara ball possession kalah, Persib seperti terkurung gitu ya, tapi kalau kita melihat apa yang terjadi di lapangan, menurut saya itu memang sesuai dengan taktiknya Bojan gitu ya. Itu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Bojan, walaupun melesetnya memang di finishingnya itu. Kalau seperti yang Bojan bilang di press conference gitu ya, kalau Persib bisa mencetak 1 gol lagi aja gitu ya, misalkan 2-0, maka Bobotoh akan bilang bahwa pertandingan kemarin Persib bermain dengan luar biasa. Tapi karena menangnya cuma 1-0 gitu ya, dan banyak peluang bersih yang gagal, yang paling diingat pasti peluangnya Ramon gitu ya, udah di depan gawang, itu juga nilai XG-nya tinggi. Kalau nggak salah sekitar 0,55 atau 0,6 gitu ya, itu cukup tinggi untuk sebuah peluang, tapi gagal. Jadi yang diingat oleh oleh Bobotoh gitu ya, yang kesan yang didapatkan adalah Persib mainnya jelek gitu ya, Persib penyerangannya nggak bisa apa-apa gitu ya, padahal ya kalau kita lihat memang sengaja untuk penyerangan Persib mengurangi intensitasnya gitu ya, jumlah pemainnya juga berkurang gitu ya, karena tujuannya adalah memperkuat pertahanan. Walaupun sebenarnya tidak ada alasan ya, peluang-peluang di menit akhir itu seharusnya bisa diselesaikan dan bisa kill the game gitu, sehingga Bobotoh juga jadi lebih tenang. Oke, kurang lebih itu aja teman-teman untuk match analisisnya. Sekali lagi kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, boleh di subscribe, membantu channel ini agar bisa terus semakin berkembang. Oke, oh ya, dan sampai video ini take, Borneo-nya masih akan main gitu ya, jadi kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan Persita bisa menahan Borneo nih ya, mudah-mudahan gitu. Oke, see you in the next video. Mungkin akan kita buat preview pertandingan antara Persib melawan Persija. Terima kasih. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Terima kasih.